Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, yang kemarin terakhir adalah tentang hadis di dalam Muwatta dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala amara Umaru ibnul Khattabi radhiyallahu anhu Ubayya ibna Ka'b bin Tamiman ad-Dari an yakuma lin-nasi bihda asyrata rak'atan. Bahwa Umar ibnul Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari mengimami tarawih 11 rakaat. Bukan 2-3 seperti yang banyak dikatakan muslimin. Selanjutnya kata beliau, wa kana as-salafu as-salihu yatiluna jiddan. Orang salaf itu, salafus saleh itu, kalau salat tarawih itu panjang sekali. Fa'an Anis-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, juga hadis dari Yazid, dari As-Sa'ib bin Yazid. Beliau berkata, kanal qari'u yaqra'u bil mi'in. Imam pada masa salafus saleh itu membacanya setelah Al-Fatihah itu mi'in. Mi'in itu bahasa kita itu ratusan. Ratusan ayat maksudnya. Yakni bimi'atil ayat, yaitu beratus-ratus ayat. Hatta kunna na'tamidu, sampai diantara kami bersandar alal asa, pada tongkat, mintu lil qiyam, karena lamanya berdiri. Jadi kalau membaca Al-Quran itu paling afdalnya membaca Al-Quran ketika berdiri dalam sholat. Sehingga kalau mana yang paling afdal, lamanya berdiri atau lamanya sujud kalau dalam sholat. Kalau sedang membaca Al-Quran, yang paling afdal adalah lama berdiri. Dan itu yang menyebabkan Rasul kadang dari habis isya sampai subuh berdiri membaca Quran dalam sholat. Kalau ditinjau dari sujud, yang paling afdal untuk memperlama adalah ketika ketika sujud. Sebagaimana hadis yang telah kita hafal semua, paling dekatnya hamba dengan Allah ketika sujud, maka berdoalah. Jadi kalau ditanya mana yang paling afdal, lebih lama berdiri atau lebih lama sujud? Jawaban Syekhul Islam Ibn Taimiyah seperti tadi. Jadi ulama salaf kalau sholat tarawih itu lama sekali. Sehingga disebut tarawih karena adanya istirahat setelah 4 rakaat. Wahada, sholat seperti ini, khilafu ma kana alaihi katsirun minan nasil yauma, berbeda dengan yang terjadi pada kebanyakan manusia hari ini. Haitsu yusalluna at-tarawih, yaitu ketika mereka sholat tarawih bisuratin azimatin, dengan sangat cepat. Kadang mereka bangga dengan sholat. Seakan-akan makin cepat makin bagus, makin banyak disenangi orang. Kalau
ingin cepat selesai itu seakan-akan sholat itu nyumpeki gitu ya. Ingin segera berlepas diri. Seakan-akan sholat itu beban. Nah, itu kebalikan dari yang semestinya. Semestinya di luar sholat itu nyumpeki. Tenang hati kalau sholat. Seperti Rasul mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, arihna, mari kita tenangkan hati, tenangkan jiwa, bis sholat, dengan sholat. Rasul juga mengatakan, ju'ilat qurratu aini bis sholat. Allah jadikan penyejuk hatiku, penenang jiwaku, kebahagiaan hidupku, bis sholat, dengan sholat. Sehingga beliau kalau sumpah kita ada masalah, sholat, tenang. Karena dengan sholat itu orang munajat dengan Allah. Orang muslimin kenapa sumpah? Karena gak bisa munajat. Munajat sendiri artinya apa? Munajat itu kalau bahasa kita ini cengkerama, bercengkerama. Bercengkerama bedanya dengan munada atau nida. Kalau nida itu suaranya terdengar dari jauh. Sehingga orang adzan itu disebut nida, seruan. Kalau suaranya banter, nida. Kalau suaranya pelan, namanya munajat. Orang sholat itu munajat dengan Allah. Maka kenapa orang nggak bisa menikmati munajat seperti yang dinikmati Rasul? Karena kata Rasulullah SAW, bacaannya itu hanya sampai di tenggorokannya, tidak turun ke hati. La yujawizu hanajirahum, tidak melampaui kerongkongannya. Jadi sekedar hafal di lisannya, maka itu tidak ada efek ke dalam hati. Padahal kalau bacaannya itu sampai turun di hatinya, sehingga bareng lisan dan hatinya paham maknanya, baru ada efek tadi, efek senang, efek ketenangan dengan sholat. Maka Allah jadikan sholat itu untuk mencapai ketenangan. Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat, laksanakan sholat untuk berzikir kepada Allah. Zikir ini ketenangan, kebahagiaan orang itu pada zikir. Dunia dan akhirat. Allah berfirman, Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati tenang. Jadi maunya syariat sholat itu supaya orang tenang. Dengan sholat itu tenang. Nah, sehingga kalau udah asik sholat, itu tidak kepingin segera selesai, tidak ingin pisah dari sholat. Nah ini kan berbeda dengan kondisi umat, kebanyakan umat sekarang, kata beliau. Kenapa tadi nggak bisa melaksanakan sholat sebagaimana mestinya? Kalau secara zahir mungkin sudah benar karena dia sudah belajar cara sholat yang dituntunkan Rasul, cara sholatnya. Tapi sholat itu tidak hanya zahir saja, tapi dengan hati. Berjalan menuju Allah, terbang menuju Allah itu dengan zahir dan hatinya. Zahir dan batinnya. Kalau sholatnya cuma zahir saja, yaitu tadi sholatnya nggak sampai tenggorokan. Dan itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam syarah di dalam tafsir Juz Amma, beliau katakan orang yang seperti itu
Tidak dikatakan sholat. Kalau cuma badannya yang sholat, hatinya nggak sholat. Begitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu menjadi pintu keluarnya pikiran dari sholat. Begitu takbir, sudah pikirannya di luar sholat. Pintunya takbiratul ihram. Sehingga mereka, orang sholat ini kepingin segera istirahat dari sholat. Menyelisih bertentangan dengan hadisnya. Rasul mengatakan, arihna fis sholat. Mari kita istirahat. Fi itu di dalam atau ketika sholat. Fi itu dzarfiyah. Menunjukkan keterangan waktu. Mari kita tenang, kita istirahatkan jiwa, hati dengan sholat. Kalau sekarang kan arihna minas sholat. Mari kita istirahat dari sholat. Ingin segera selesai. Ini yang mendorong kenapa orang sekarang sholatnya cepat. Ya. Pak Mian sudah hadir belum? La ya'tuna fiha biwajibil hudu'i. Jadi diterangkan oleh Syekh kenapa orang sekarang tarawihnya cepat sekali. Nah, mereka tidak melaksanakan ketika sholat itu biwajibil hudu. Wajibnya tenang. Wajibnya hudu ini teratur, tertib. Gak bisa tertib ya. Wa tuma'ninati dan tuma'nina tenang. Allati hiya ruknun min arkanis shalah. Yang tuma'nina itu rukun dari rukun salat. La tasihhus salatu biduniha. Salat itu tidak sah. Udah banyak, salatnya banyak lagi, enggak sah lagi. Karena tidak ada tuma'nina. Banyak orang nyari sholat sing cepet ndang mari gitu ya. Karena dia tidak menikmati sholatnya. Sholatnya tidak membawa pada ketenangan. Fayuhilluna bihadzar rukni wa yut'ibuna man khalfahum. Maka orang yang sholatnya cepat kosong dari rukun. Rukun tumaknina tadi, hilang rukunnya. Nah, wayud ibuna dan mereka ini, imam sholat orang-orang sekarang ini, membuat capek orang yang di belakangnya. Nah, menggos-menggos. Minat du'afa, orang-orang yang sudah lemah. Wal mardo, ada orang sakit. Bagi barusin, orang-orang sepuh. Nah, yujununa ala anfusihim. Membikin gila. Junun ini gila. Imamnya itu membikin gila orang yang di belakangnya. Gila itu karena ndak masuk akal gitu. Salatnya itu nggak masuk akal. Salat itu ikhlas karena Allah, ingin ridha Allah. Mulai dari ayat sampai hadis-hadis, semua menerangkan salat yang diridhoi dan diterima oleh Allah itu kalau memenuhi syarat dan rukunnya, diantaranya tumakninah tadi, itu enggak dijalani. Bagaimana kemudian mencari ridho Allah di atas cara-cara yang tidak Allah ridhoi. Nah itu junun namanya. Junun itu gila. Ini beliau sedang menerangkan sifatnya orang sholat ya. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Ma'un ya.
Gimana itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Nah itu kan celaan bagi orang yang sholat dan ancaman bagi orang yang sholat. Sholatnya yang bagaimana? Yang sahun. Sahun itu lalai. Lalai itu orang yang sholat tapi badannya saja. Maka berjalan menuju Allah itu harus dengan jiwa dan raganya. Itu kan yang sholat raganya saja. Jiwanya enggak ada. Itu namanya sahun. Orang yang sahun dalam sholat itu mu'adzab. Kata Imam Ibnu Qayyim itu mu'adzab. Dalam ancaman siksa. Terus bagaimana? Ya kalau muncul pikiran-pikiran yang ngajak keluar dari sholat, segera ditepis, ditahan, diarahkan lagi ke sholat. Caranya dengan mengikuti apa yang dibaca. Mulai dari awal, wajah tu wajhia, aku hadapkan wajahku. Wajahku di sini wajah itu mewakili dirinya semuanya, zahir dan batin. Aku hadapkan kepada pencipta langit dan bumi. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Atau Allahumma ba'id. Ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi kalau diterjemah bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abidu min adanas. Ini bacaan ini pembersihan jiwa itu, pembersihan hati. Jauhkan ya Allah antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Jadikan aku di timur, kesalahanku di barat yang enggak pernah ketemu selamanya. Timur itu enggak pernah ketemu dengan barat selamanya. Nah, itu kan supaya dibersihkan hatinya. Allahumma nakini, ya Allah bersihkan kalau memang sudah kotor hatiku, sudah terjatuh, tergelincir pada dosa dan salah, bersihkan ya Allah. Kama yunaqqa thawbul abyadu min adanas, seperti Engkau membersihkan bagian putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah bersihkan hatiku ini dengan air es, embun dan salju. Kenapa? Karena dosa-dosa kesalahan itu panas, membawa orang ke dalam neraka. Maka minta dibersihkan dengan air es. Karena air es itu air yang lebih cepat membersihkan, mendinginkan daripada air biasa. Wa yajununa ala ghairihim, imam-imam terawih sekarang itu kayak orang gila. Dan juga menggilakan orang selainnya. Gila semua, imam dan makmumnya wis podo gilo. Bukan gilo, apa gilo itu, Pak? Gila. Nah, junun bahasa Arabnya. Pripun Pak Mayar? Pak Mian dugi? Pak Mian mboten dugi Ustaz. Pak Mian masih ke hamam ini. Oh Pak Mian ke hamam. Pak Mayar. Nah. Waqad dzakaral ulama'u rahimahullah, para ulama mengatakan annahu yukrahu lil imam an yusra'u, dimakruhkan imam itu mempercepat sur'atan dengan kecepatan tamna'ul ma'mumin yang bisa menghalangi makmum fi lama yusannu. Dimakruhkan imam itu cepat di dalam mengimami
yang menyebabkan makmum terhalang untuk melakukan yang disunahkan. Kalau kita lihat imam sekarang baca, karena mereka meyakini baca subhanallah itu sudah masuk ruku, baca subhanallah al-azim, kadang subhanallah tak itu sudah selesai sujudnya. Kalau misalnya baca ketika ruku subhana rabbiyal azim itu wajib 1 kali. Nah, sunnahnya 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu sunnahnya. Ini kok nggak bisa cuma sekali subhanallahal azim. Nah, ini sudah termasuk kecepatan. Yang seperti itu nggak boleh jadikan imam. Fakaifa bisur'atin, bagaimana lagi kalau lebih cepat? Tamna'uhum fi'la ma yajibu, yang bisa menghalangi makmum mengamalkan yang wajib. Baca subhana rabbiyal azim lu gak nutut. Nas'alullaha as-salamata. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Keselamatan dari apa? Sholat cepat tadi loh. Itu banyak di lingkungan kita. Wala yang bagi lirrajuli, dan hendaknya tidak terjadi pada seseorang an yatakhallafa an sholatit tarawih. Maksudnya hendaknya setiap orang itu tidak ketinggalan sholat tarawih. Sholat tarawih yang kita bahas dari awal itu di masjid berjamaah. Kalau di rumah apa bisa disebut tarawih? Mas Johar. Sholat di rumah sama istri sama anak-anak. Apa itu bisa disebut tarawih? Ya Pak Amir, bisa masuk tarawih enggak? Ikhwan? Bisa, Ustaz. Masuk tarawih apa enggak? Sholat di rumah sama istri sama anak-anak. Sholat di rumah gak tergolong tarawih. Tidak tergolong tarawih. Itu Ustaz, namanya bisa tergolong tarawih, Ah? tapi oh gitu. Sholat tarawih itu di hadis-hadis Nah, tadi di mana? Ustaz. Di masjid. Yang dicontohkan Rasul di masjid ya. Kalau di rumah sama istri anak itu namanya qiyamul lail, ya. Salat malam. Beda apa enggak? Beda. Sama tarawih enggak? Enggak. Di salat di rumah. Gitu jawabnya. Salat apa di omah? Ya qiyamul lail, salat malam. Kok nang masjid kebanteran di masjid ngebut. Tak bisa diikuti. Nah, itu ada alasan syar'i nggak ikutnya. Masa sak kampung nggak ada, sak kecamatan nggak ada. Iya Mas Arya. Sak kecamatan enggak ada Ustaz di sini. Lah ya itu. Kan bener toh Ikhwan. Sak kecamatan nggak ada jadi. Jadi langka sekarang ya. Sholat yang gak cepat itu langka. Insyaallah kebanyakan orang memang kayak gitulah. Malah kalau ada kemudian ditentang itu habis-habisan. Liyanalu sawabuha, untuk memperoleh pahalanya. Wa ajruha, dan mendapatkan balasannya. Walayan sarif, dan jangan engkau
pergi pulang hatta yantahil imam minha wa minal witri, sampai selesai imam ikuti dengan sampai witir. Nah itu yang menyebabkan kayak Pak Johar tadi gak bisa terawih karena nggak ada, sak kecamatan nggak ada. Liyahsulalahu ajru qiyamil laili kulli, supaya bisa mendapatkan pahala berdiri semalam suntuk, itu harus sampai selesai imam witir. Gimana, Mas Johar? Adanya di Kalisat tempat Abah Ahmad. Gimana Ustaz? Oh. Yang di temannya antum tadi. Kalau ke Ngajum. Ke tempat Mas Andi itu ya? Iya, Ngajum Pak Soleh. Oh iya, yang salah nanti Ustaz. Nyebrang kecamatan ya. Dari Wonosari ke Ngajum. Nah. Wa yajuzu lin nisa'i, dan boleh bagi wanita hudurut tarawih. Wanita boleh hadir ikut tarawih fil masajid, di masjid. Ya, memang tarawih itu di masjid. Idza amanatil fitnatu, kalau aman dari fitnah. Minhunna, dari keluarnya wanita, wabihinna, dan dengan wanitanya itu. Karena wanita itu fitnah. Depannya kayak setan, belakangnya kayak setan, kata Rasul. Menarik gitu, mengundang syahwat. Depannya, belakangnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallahi. Jangan kalian halangi, jangan kalian larang wanita itu untuk menuju masjid. Ini ayat ini. Hadis yang menyatakan boleh, menjadi dalil bolehnya wanita ikut tarawih. Dengan syarat tadi aman dari fitnah. Wali anna hadza min amali salafis salih radhiyallahu anhum. Nah ini juga amalan salafus saleh tidak melarang, boleh wanita menghadiri sholat tarawih. Lakin yajibu an ta'tiya masturatun, tapi wajib dia berangkat ke masjid itu masturah, mutasattiratun, tertutup. Mutahajibatun, pakai hijab. Ghairu mutabarrijatin, tidak boleh berhias. Maupun minyak-minyak wangi. Wala mutatayyibatin, dan tidak boleh pakai minyak wangi. Wala rafi'ati sautan, dan tidak boleh mengangkat suaranya. Karena banyak berangkat ke masjid, mukenanya dikempit atau dimasukkan tas. Berangkatnya telanjang gitu, gak pakai jilbab, sualan cekak, pakai minyak wangi, itu haram. Berjalannya itu loh dosa, ngundang fitnah. Wala mubdiyati zinatan, dan tidak boleh menampakkan perhiasannya. Bandu anting-anting, gelang ditampakkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wala tubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan kalian menampakkan perhiasannya kecuali yang jelas. Ailakin ma dhahara minha fala yumkin idfa'uhu. Itu perhiasan yang enggak mungkin disembunyikan.
wa ya al-jilbab yaitu jilbab wal aba'ah wa nahuha. Wa li anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lama amaron nisaa bil khuruj ila shalah, dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh para wanita keluar ke lapangan Yaumal Id pada hari raya, qalat Ummu Atiyah, berkata Ummu Atiyah, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun. Di antara wanita kami ada yang enggak punya jilbab. Karena mereka rata-rata miskin. Qala maka Nabi mengatakan litul basha uhtuha. Hendaknya diberi pakaian oleh saudarinya. Temannya saudaranya minjemi. Min jilbabiha, dipinjemi jilbabnya. Wasunnatu lin nisa, sunnahnya bagi wanita an yata'akhkharna. Datang ke masjid itu belakangan. Jangan nerobos-nerobos orang laki di jalanan. Nah, tapi di belakang. Yata'akhkharna anir rijal. Wanita itu hendaknya di belakangnya laki-laki. Ketika berangkat, ketika berjalan. Wayub'idna anhu, dan hendaknya menjauh. Nah, wayabda'na bis-saffil mu'akhkhar, dan memulai dari saf paling belakang kalau wanita. Wanita itu ahli belakang, bagian belakang. Wal mu'akhir aksar rijal, dan kebalikan dari laki-laki. Kalau laki-laki rebutan saf terdepan, kalau wanita rebutan saf belakang, kayak gitu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik safnya laki-laki yang pertama, wasyarruha, dan paling jeleknya saf laki-laki akhiruha, yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa, adapun sebaik-baik safnya wanita akhiruha, paling belakang, wasyarruha awwaluha. Rawahu Muslim, paling jeleknya yang pertama. Wayan sarifunna minal masjidi faura taslimil imam. Dan hendaknya wanita itu keluar dari masjid langsung, fauron itu langsung, setelah imam salam. Jangan pikir di masjid. Nah, begitu imam salam, langsung keluar wanita. Wala yata'akhkharna, jangan terlambat, nunda-nunda. Illa li'udhrin, kecuali uzur. Jadi yang nunda itu harus karena uzur. Nah, jadi yang benar wanita itu begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bangun, pulang. Di hadis Ummi Salamah, berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, Ummu Salamah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallama, kalau selesai salam, qaman nisa'u, para wanita berdiri. Hina yaqdi taslimuhu, selesai salamnya, assalamualaikum, assalamualaikum, wanita pulang. Wa huwa, dan Rasulullah yamkuthu, Rasulullah itu diam. Fi maqamihi, pada tempatnya, yasiron, sebentar, qabla an yakuma qalat. Nah, jadi Rasulullah SAW nggak langsung noleh habis salam, nggak langsung memutar badannya menghadap makmum untuk memberi waktu wanita keluar. Ummu Salamah mengatakan, nara wallahu a'lam anna dzalika kana likay yansarifun nisa. Kenapa Rasul nggak langsung noleh ke belakang?
Kata Ummu Salamah supaya wanita itu keluar dulu. Rasul tidak menoleh sampai wanitanya selesai. Nah, qabla an yutrikhunnar rijal. Jadi begitu salam wanita pulang, baru Rasul noleh ke belakang. Nah, selesai masalah tarawih ya. Mungkin ada yang ditanya dulu tarawihnya. Amir, gimana Amir? Paham? Tidur. Pripun? Pak Johar? Jelas? Insya Allah jelas Ustaz. Insya Allah anak ya memang masjid namanya tarawih itu Ustaz ya, dari rohoh, dari kata rohoh itu berarti harus ke masjid Ustaz ya. Roha. Kalau roho itu lapang, kalau roha istirahat. Oh ya, na'am. Afwan. Ha. Nah. Al-majlisul khamisu, sekarang majelis kelima. Fi fadli tilawatil Quran wa anwa'iha, tentang keutamaan membaca Al-Quran dan macam-macamnya. Itu bahasa Arab. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitaballah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yatlu di sini tidak selalu bermakna membaca. Orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, menafkahkan rizki mereka, sirron wa alaniyatan, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan, mereka menginginkan perdagangan lantabur yang tidak merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, pasti akan disempurnakan balasan mereka. Wa yazidahum min fadlihi, dan Allah akan menambah karunia-Nya. Naam, innahu ghafurun syakur, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Membalas. Surat Fatir ayat 29-30. Itu perdagangan ya. Perdagangan dengan Allah itu baca Quran, salat, infak, sedekah. Tilawatu kitabillah ala nau'aini. Tilawah di ayat ini ya, yatlu itu tadi tilawah. Di Indonesia ada musabaqah tilawatil Quran, MTQ. Ada dua macam. Tilawatun hukmiyatun. Pertama, tilawah hukmiyah. Apa itu? Wahya tasdiqu ahbarihi. Tilawah hukmiyah itu maknanya membenarkan khobar-khobar kitab Allah. Wa tanfidhu ahkamihi, melaksanakan hukum-hukumnya. Tentu setelah dipahami, dipelajari tafsirnya, dilaksanakan. Bifi'li awamirihi, dengan melaksanakan perintahnya. Wajtinabun nawahi, menjauhi larangannya. Wa sayatil kalamu 'alaiha, akan datang penjelasannya. Fi majlisin akhar, di majlis lain. Insyaallah. An-naw'u tsani, tilawah kedua. Tilawatun lafziyatun, tilawah lafziyah. Wahya qira'atuhu, yaitu qira'ah, membaca. Wa qad ja'atin nusus, telah banyak nas al-katsiratu,
telah datang nas yang banyak fi fadliha tentang keutamaan membaca lafaz Al-Qur'an. Imma fi jami'il Qur'an, apakah itu semua Al-Qur'an, wa imma fi suratin, atau dalam satu surat, fi suwarin, ini bukan surah ya, ini jamak dari suratun, jamaknya suwarin. Au ayatin muayyanatin, atau ayat-ayat tertentu. Jadi nas-nas ada yang menjelaskan tentang keutamaan membaca seluruhnya, membaca surat-surat, membaca ayat-ayat tertentu. Fafis sahihaini, di dalam sahihain, an Utsman bin Affan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, ya penting ya, orang terbaik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, belajar membaca, belajar tafsirnya, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Wa fihi ma, di dalam Sahih Muslim, di dalam Sahih Bukhari Muslim juga, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir di dalam baca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, itu bersama safaratil kiramil bararah, orang termulia. Banyak menafsirkan ini setingkat malaikat, saking besarnya pahala orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Mahir itu membaca dengan tartil, makhrajnya benar, itu mahir. Hafal, lancar. Adapun kalau melagu-lagukan, sampai ada nama lagu-lagunya, itu tidak dicontohkan oleh salaf. Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan lagu-lagu bacaan Al-Qur'an, misalnya Bayati, Ros, macam-macam mazhab bacaan macam-macam lagu-lagu dalam Al-Qur'an itu bukan itu yang dimaksud tartil. Tapi ngikuti secara tabiat dengan suara bagus, hafal, jelas, itu mahir. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun, orang baca Al-Qur'an dan terbata-bata dan itu berat baginya, syakun lahu ajron, maka dia dapat pahala berusaha dan pahala membacanya. Wal ajron, dua pahala itu, ahaduma alat tilawah, satu pahala membaca, wasani ala masyaqqatiha, kedua pahala beratnya itu. Jadi berat masih ada pahala, terbata-bata masih ada pahalanya. Alal qari, bagi pembaca. Wa fi sahihaini, juga di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari. Beliau ini termasuk orang yang mahir ya, sampai Rasulullah kagum dengan suaranya. Sampai Rasulullah mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca Quran. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abi Musa, aku tadi dengarkan kamu baca Quran enak gitu. Kata Abu Musa, kalau aku tahu engkau mendengarkan, maka aku akan memperbagus lagi, kata Abi Musa. Itu maknanya bahwa di tafsirnya itu berupaya memperbagus, melatih dirinya memperbagus,
bacaan Al-Quran, suaranya, bacaannya, itu masyru' disyariatkan. Seperti yang kata Abi Musa tadi, aku akan berusaha lagi, memperbagus lagi, kalau aku tahu engkau mendengarkan. Nah, tapi sekedar mengikuti tabiatnya, tanpa maksa-maksa, memberatkan, namanya takalluf, ya, itu tidak boleh. Sampai kadang keluar dari hitungan, misalnya mad tabi'i itu 2 ketuk atau 1 alif, sampai lebih. Yang 6 huruf, 6 ketuk lebih, karena diputer-puter. Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an", permisalan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, masalul udrujah, seperti udrujah. Ini nama buah. Rihuha thayyibun, baunya harum. Coba dipikir sekarang, buah baunya harum. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya manis. Apa Pak Mayar? Buah apa Pak Mayar? Utruja itu nama buah, rasanya baunya harum, rasanya manis. Apa itu? Buah apa itu? Ini ada yaslam. Ini yaslam dari Belembeng, bapak-bapak. Apa yaslam? Utruja. Gak dengar suaranya, siapa yang ngomong? Mas Andi mungkin. Allah alam Ustaz. Pernah dengar Pak pas di Kalisat, cuma lupa. Oh. Mas Angga, apa Mas Angga? Amir. Apa Amir? Mungkin jarang juga ya makan yang buahnya harum, rasanya manis. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, permisalan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Kama salit tamroh, seperti kurma. Lariha, tidak ada baunya. Larihalaha, dia tidak punya bau. Wa ta'muha hulwun, rasanya manis. Kurma itu enggak ada bau, tapi rasanya manis. Nah, tadi Pak Utruja apa tadi Pak Mayar enggak dengar? Apa Mas Johar? Kurma ya. Apa? Kurma itu enggak ada baunya Pak Mayar. Itu orang mukmin yang enggak baca Quran itu seperti kurma. Kalau orang mukmin baca Quran seperti udruja. Amir, apa Amir? Itu apa ya, pisang itu ya? Apa Pak? Pisang mereka, pisang Ambon kuning itu. Pisang Ambon. Rasanya manis itu. Pisang ya, pisang Ambon. Ada baunya. Ya. Ada, ini harum mereka ini. Oh. Jeruk sepertinya Ustaz. Ya. Oh, itu loh. Dari Dampit ini, Dampit, jeruk. Ana browsing jeruk Sukado Ustaz. Oh. Browsing. Itu loh yang tepat Pak. Sebagian ulama mengatakan seperti yang dikatakan Ikhwan tadi. Dia tanya mbahnya, Mbah Google.
Itu kasih tahu Mbak Google itu. Apa tadi? Jeruk. Nah, jeruk itu manis. Gimana Pak Mayar? Jeruk ada yang kecut, Ustaz. Kalau baunya itu rasanya mati itu. Ya, jeruk yang manis tapi rata-rata jeruk itu harum manis. Itu juga itu kan jeruk. Saya bilang itu harum masih manis itu. Ini hadis kepotong ya. Ada yang orang munafik yang tidak membaca, ada orang munafik membaca Al-Quran, ada orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Masih ada dua yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Ya, di bawah juga nggak disebutkan di footnote-nya. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Nabi Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Karena nanti Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan li ashabihi, terhadap pembacanya. Setiap kita pasti butuh pertolongan dari Allah. Maka Allah datangkan penolongnya, yaitu apa? Al-Quran. Akan menolong Al-Quran itu orang-orang yang membacanya. Semangat diatur waktunya 24 jam itu. Harus ada waktu untuk baca Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan. Walaupun di luar Ramadan, supaya dapat apa? Pertolongan, dapat syafaatnya Al-Quran. Apa syafaat artinya? Apa Mas Andi? Pertolongan. Ya, syafaat itu pertolongan. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim aidan juga, an Uqbah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjid, tidakkah kalian pagi-pagi ke masjid? Tidakkah kalian mau pagi-pagi ke masjid? Faya ta'allamu, kemudian di sana belajar di masjid. Au fayaqra'u ayataini, atau membaca 2 ayat min kitabillah azza wajal, membaca 2 ayat Al-Quran. Itu kata beliau, khairun lahu, itu lebih baik. 2 ayat tadi lebih baik minna kotaini, dari 2 onta yang bunting, onta yang mahal. 2 ayat. Wa salasun khairun lahu min salasin wa arba'un. Dan juga kalau baca 3 ayat, lebih baik dari 3 unta yang mahal, atau 4. Itu semua lebih baik daripada 4. Waman a'dadahunna minal ibil. Sehingga semakin mengikuti bilangan ayatnya itu akan mendapat lebih baik daripada mendapat balasan unta yang mahal. Kok unta, biasanya orang kan pagi sibuk ngurusi hewannya ya. Untanya, sapinya, kambingnya, sampai nggak sempat baca Al-Quran. Di sini mendorong, masih punya kambing, jangan lupa baca Quran dulu.
Wa fi sahih Muslim juga di sahih Muslim juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol majtama'a qaumun tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah di rumah-rumah Allah yaitu masjid atau mushola. Yatluna kitab Allah membaca Al-Qur'an wa yatadarasunahu dan dipelajari tafsirnya. Bainahum di kalangan mereka. Setelah baca ayatnya dipelajari tafsirnya. Illa nuzilat alaihim pasti akan diturunkan pada mereka as-sakinatu, ketenangan. Jadi jiwa itu tenang kalau orang itu ngerti Al-Qur'an gitu. Seperti tadi masalah sholat itu. Kenapa orang nggak bisa menikmati sholat? Karena sholatnya hanya di lisannya, di dohirnya, nggak sampai di hatinya. Begitu juga baca Quran. Kan sekarang banyak orang baca Quran. Kalau cuma lagi apalagi hataman ya. Tapi tidak bawa ketenangan kalau tidak ya tada rasul. Ini Rasul yang mengatakan. Dibaca setelah itu deres kata orang Jawa. Deres itu dari kata ini tada rasul. Dipelajari tafsirnya. Illa nuzidat alaihim sakinah. Maka Allah turunkan padanya sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan akan diliputi rahmah. Rahmah ini juga tidak kalah pentingnya. Bimbingan dan taufik Allah kepada apa yang akan dijalani. Dan diampuni dosa-dosanya. Itu makna rahmah. Wa khaffathumul malaikatu. Dan akan dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu dan Allah akan menyebutkan siapa-siapa yang hadir di masjid itu. Allah sebutkan di kalangan para malaikatnya. Yang hadir hari ini, Pak ini, namanya ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ta'ahadul Qur'an. Ta'ahad itu selalu perhatian. Nah, rajin, sungguh-sungguh itu ta'ahad. Tidak lalai. Al-Quran itu jangan sampai dilupakan. Fawalladzi nafsi biadihi demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Lahuwa asyadu tafallutan. Al-Quran itu sangat cepat hilangnya. Minal ibil dari unta. Fi ukuliha di lehernya. Cepat ucul. Al-Quran itu kalau nggak diulang-ulang. Nanti hilang kayak gitu. Walaupun yang sudah hafal itu cepat hilang. Nah itu sebagian hadis-hadis tentang keutamaan membaca ini ya. Hadis-hadis membaca Al-Quran. Sebentar, saya baca sedikit hadis lagi tentang keutamaan baca Al-Quran. Besok masuk bab baru. Waqala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, la takul ahadukum nasitu ayatan kaita wa kaita bal huwa nusia. Jangan kamu mengatakan la yakul ahadukum nasitu ayatan. Jangan sampai mengatakan aku lupa, dulu pernah ingat, pernah hafal lagu. Maksudnya ta'ahad tadi ya, suruh tetap di murojaah diulang-ulang. Wa dzalika anna qauluhu nasitu, karena perkataan nasitu aku lupa qad yus'iru bi adamil mubalat bima hafidha minal Qur'ani hatta nasiya. Ini menunjukkan dia enggak perhatian, kurang perhatiannya sampai mengatakan aku lupa, itu enggak baik, jelek. Wa an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf min kitabillah dari Al-Qur'an falahu bihi hasanatun, maka dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan bi asyri amzaliha, satu kebaikan pahalanya 10.
La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun. Alif itu satu huruf. Wa lamu harfun. Lam itu satu huruf. Wa mimun harfun. Mimnya satu huruf. Satu lagi ya, hadis satu lagi. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Quran ini ma'dubatullah, pengajaran Allah. Dari adab itu pengajaran adab ya. Faqbalu ma'dabatuhu, maka terimalah atau hadapkanlah dirimu pada pengajaran Allah. Mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Ini menguatkan tadi yang atas. Untuk kita ini perhatian dengan Al-Quran. Bacanya, belajar tafsirnya. Inna hadzal Qur'ani hablullah al-matin. Karena Al-Quran ini tali Allah yang kuat. Wan nurul mubin, dan cahaya yang terang. Wa syifa'un nafi'u, dan obat yang bermanfaat. Ismatun, Allah akan menjaga liman tamassaka bihi. Allah akan menjaga orang yang berpegang kepada tali Allah ini, Al-Quran. Berpegang yang dimaksud bukan Qurannya dipegang, dibaca, dipelajari tafsirnya dan diamalkan. Itu makna berpegang teguh. Wa najatun, dan Allah akan berikan keselamatan liman tabi'ahu, limanit taba'ahu, bagi orang yang mengikuti Al-Quran. La yazigu, dia tidak akan nyimpang, dia akan tergelincir, tidak akan tersesat. Fa yusta'taba wala ya'uju fayakumu wala tanqada ajaibuhu. Nah, tidak ada kebengkokan, Al-Quran itu lurus, dan juga tidak akan hilang ajaibnya. Al-Quran itu begitu dibaca ulang-ulang nggak akan bosan, baca tafsirnya berulang-ulang pun selalu muncul ajaibnya. Ajaib itu ajib, apa ajib? Walayah laku man kasura taraddud utluhu, dan tidak akan lusuh ya, tidak akan bosan orang yang mengulang-ulang bacanya. Utluhu, maka bacalah Al-Quran. Fa innallaha ya'jurukum, karena Allah akan memberi pahala kalian ala tilawatihi, ketika engkau membaca. Kullu harfin asra hasanatin, setiap huruf pahalanya 10 kebaikan. Amma inni la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi walakin alifun harfun, tapi alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun. Rawahul Hakim. Selesai pembahasan tentang makna tilawah. Ini masih bahas makna tilawah yang kedua. Tadi ada dua ya. Ada hukmiyah, ada lafziyah. Yang hukmiyah, orangnya belum bisa baca Quran mungkin. Nah, banyak orang tua juga nggak bisa baca Quran. Nah, yang kedua membaca lafadznya, baca huruf lafaz-lafaznya sudah terlewati hadis-hadis yang banyak. Mungkin ini pagi ini ada yang ditanya mungkin. Nah. Kalau Narbi itu langsung niat takbir, apakah Mas Jar, tolong diulang Mas Jar, nggak dengar Mas Jar.
Ya, Mas Johar, diulang pertanyaannya Mas Johar. Mungkin ada yang dengar Amir. Apa tanya Amir soalnya? Ini Pak Ustadz, soalnya Oh iya. Iya. salat fardu itu langsung niat kita takbir, apakah ada kita ucapkan dulu itu lafalnya apa langsung takbir gitu? Juga itu Iya. Pak Ustadz. Iya, pernah juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah membuka salat iftatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata bitakbir. Atau kama qalat, Rasulullah itu membuka salatnya dengan takbir. Allahu Akbar. Kemudian juga Al-Imam At-Tirmidzi, saya ingat ana tanya ke Imam Ahmad, apakah kalau orang mau sholat itu baca sesuatu sebelum takbir? Kata Imam Ahmad, tidak baca apa-apa. Jadi langsung Allahu Akbar. Kalau niat itu bukan baca, tapi itu ucapan hati. Saya akan sholat fardu apa? Itu amalan hati. Kalau lisan, tidak ada dalil apakah baca bismillah, baca a'udzubillah, baca an-nas, baca lainnya. Banyak orang kadang baca usolli. Walaupun mau puasa, nawaitu sama godin dan seterusnya. Oh iya. Yang lain mungkin? Ya itu saja, cuma itu aja Pak Ustadz. Yang lain Ya. lain. Oh iya, ya Pak Mayar. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Insyaallah itu dulu ya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.